Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang Ninmedia. Karena kemarin hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sinyal Ninmedia di Cinasat 11 itu hilang ya. Jadi dadakan banget, udah kayak jualan tahu bulat kayaknya. Kalau sobat yang punya receiver Ninmedia mungkin bisa klik email di receivernya, dan di TV-nya nanti akan muncul pengumuman bahwa segera migrasi atau repointing ke Asiasat 9. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Ninmedia? Di sini mungkin saya ingin kilas balik sebentar supaya sobat lebih paham apa yang terjadi dengan Ninmedia. Oke, sebelum COVID ada atau masuk ke Indonesia, itu memang Ninmedia sudah punya planning untuk meningkatkan kualitas layanannya menjadi kodek yang levelnya itu tinggi. Jadi HEVC. Nah, dari kodek itu artinya nanti kualitas siarannya selain menjadi premium 1080 pixel dan di atasnya lagi. Jadi harusnya lebih tajam karena bandwidthnya juga hemat sehingga nantinya satu transponder bisa mencapai 200 channel. Itu informasi yang saya dapatkan terakhir kalinya ya, sebelum COVID. Namun sayangnya saat COVID masuk ke Indonesia ini benar-benar seluruh satelit, hampir semua satelit itu kayaknya kena dampak COVID juga. Nggak ngerti deh karena apa gitu bisa berbarengan gitu. Dan di sana juga terdapat trouble buat saya pribadi koneksi ke Ninmedia karena ternyata rekan saya yang dulunya kerja di Ninmedia sudah tidak di sana lagi. Jadi saya untuk mendapatkan informasi pun sulit. Makanya teman-teman yang follow saya di Facebook itu pasti tahu ya kalau saya nulis update seperti itu. Jadi saya untuk informasi ke Ninmedia itu udah susah, apalagi saya sudah tidak bergabung dengan grupnya Ninmedia lagi. Jadi kemarin saya cari informasi melalui rekan-rekan saya yang bisa dipercaya, bisa dipegang lah informasinya. Jadi saya ada rekan dari Symmetric Planner ya, itu nantinya akan menjadi distributor Ninmedia juga. Jadi saya tanyakan ke sana dan saya sudah mendapatkan banyak informasinya. Jadi untuk saat ini yang saya ingin beritahukan kepada sobat adalah Cinasat 11 saat COVID itu salah satu transponder Ninmedia rusak. Jadi kan Ninmedia itu punya dua transponder ya, yang satu Ninmedia, yang satu sebagian dipakai oleh TV Plus. Salah satu transpondernya rusak di Cinasat 11 dan sekarang tiba-tiba keduanya sudah mati. Jadi sobat yang punya receiver Ninmedia itu bisa migrasi ke Asiasat 9. Cara migrasinya gimana? Itu sobat harus pointing parabolanya dari arah barat ke arah timur. Nantinya juga akan saya berikan panduannya di satelit parabola Depok. Tapi bagi sobat yang ingin segera repointing itu bisa menghubungi teknisi terdekat, bisa hubungi teknisi SPD juga. Nanti untuk nomor admin SPD itu ada di link deskripsi video ini ya. Terus bagaimana solusinya selain repointing? Jadi kalau sobat misalkan nggak mau repointing, ya otomatis nggak ada sinyalnya. Jadi di Cinasat 11 tuh udah nggak ada apa-apa lagi ya karena trouble yang kemarin. Jadi namanya satelit itu pasti ada yang namanya anomali. Itu hampir di semua satelit, entah tiba-tiba mati, entah tiba-tiba hilang kendali, atau yang Telkom yang merah putih yang terakhir diluncurin Nusantara 2 itu bahkan sampai meledak saat diluncurkan, bahkan belum sampai satelitnya. Jadi banyak kendala di luar angkasa karena kan memang itu jauh banget ya di luar kendali manusia. Jadi kita hanya bisa membuat planning, tapi ternyata kenyataannya itu berbeda dengan apa yang diharapkan, dan itu wajar aja sih karena memang hal seperti itu kan di luar kendali manusia. Oke, kita lanjut lagi bahas Ninmedia. Terus di Asiasat 9 ada yang bilang receivernya itu harus ganti baru. Oke, dari informasi yang saya dapat sih, sementara ini memang sobat bisa menggunakan receiver Ninmedia yang saat ini rekomendasi ya. Itu bisa karena di sana juga ada siaran MPEG 4-nya. Tapi kalau nanti sudah ada siaran yang kualitas Full HD 1080 dengan format HEVC, itu otomatis receivernya tidak sanggup karena kualitasnya itu jauh di atas, dan kualitas siaran yang ada di sana nantinya itu benar-benar pokoknya levelnya udah beda deh dengan teknologi yang saat ini. Makanya kalau misalnya ada receiver baru itu ya harusnya lebih wah lagi nanti dari konten-kontennya, dari spesifikasi receivernya, karena teknologinya udah beda. Ibaratnya MPEG 5 deh, kalau yang sekarang MPEG 4 HD. Kalau receiver yang baru nanti adalah MPEG 5 HD juga pastinya, Full HD bahkan. Dan di sini informasinya adalah kalau sobat pakai receiver rekomendasi itu masih bisa karena ada siaran kalau nggak salah ada sekitar 70 apa ya. Dan ini nanti akan kita cek aja lagi ya, sekalian nanti kita tracking berapa channel yang didapat menggunakan receiver rekomendasi yang saat ini.
Oke, mungkin itu dulu aja informasi yang bisa saya berikan untuk sobat. Nanti kalau misalkan ada update-update, saya akan update video terbarunya lagi. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe channel SPD di bawah ini ya. Dan kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, berkomentar, atau membahas yang lain pun tentang parabola, itu saya sudah siapkan grupnya dari 1 tahun yang lalu untuk tanya jawab, untuk diskusi tentang parabola. Itu linknya juga ada di deskripsi video. Jadi kalau teman-teman yang mau diskusi ya silahkan diskusi di sana, itu gratis. Mau tanya-tanya apapun juga bisa, ada yang jawab, yaitu teknisi dan juga subscriber SPD yang lain. Jadi kalau saya tidak bisa bahas semua di komentar karena chat WhatsApp masuk itu udah ratusan, dan itu bikin mumet karena seharian juga telepon masuk banyak banget. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat SPD. Wassalamualaikum. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia. Info selengkapnya ada di deskripsi video ya sob.